membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Jumpa lagi dengan saya Sahril. Kali ini saya menghadiri pelantikan DPW Garpu Nasdem ya, yang ada di Hotel Horizon Bekasi. Dan ini juga nanti ada orasi dari Bapak Anies Baswedan tentang kebangsaan. Oke, biasa kita ikuti dan kita lihat. Fitra Mahreja Paulo. Selamat datang Kakak Fitra. Dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan anak pedagang, jadi bapak saya dulu ke Jakarta sampai Bekasi sebagai pedagang, dan alhamdulillah berkat doa dari orang tua saya dan alhamdulillah juga dari ibu saya, ibu Eni Tulina dan ibu mertua saya Budi, dan alhamdulillah selama ini kita selalu mendapatkan doa dari orang tua kita. Penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum DPP Garpu kepada Ketua DPW Garpu Banten. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka kepada DPW Garpu Jawa Barat. Dan selanjutnya penyerahan bendera Pataka kepada DPW Garpu DKI Jakarta. Ganteng kan? Kelihatan pintar kan? Memang pintar beneran kan kelihatan. Biasa sering disuruh beliau juga angkatan 98, juga pengembangan aktivitas pergerakan sejak muda, aktif di berbagai kegiatan sosial, kegiatan berkaitan. Bahwa kita ini melakukan hal yang baik. Faiza azanta fatawakkaltu Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah bertekad, kerjakan, serahkan pada Allah. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Dulu tahun 2019 kita di posisi 2-3%, dan pemilu 2019 mengantarkan kita pada posisi keempat secara nasional dengan perolehan suara 9%. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Restorasi dan Pedagang dan UMKM Garpu Fitra Paulo berharap para perwakilan Ketua DPW Garpu mampu merangkul dan mengayomi para pedagang kecil dan pelaku UMKM dengan pendekatan program kerja nyata dan tepat guna. Dalam kesempatan itu, Fitra juga mengingatkan kepada pengurus Partai Nasdem untuk rajin turun dan berkonsolidasi, lantaran konsolidasi merupakan kunci kemenangan Partai Nasdem. Partai Nasdem berpendapat para pedagang dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia sebagai penopang perekonomian daerah, sehingga melalui Garpu Partai Nasdem akan terus mendorong kemajuan usaha para pedagang dan pelaku UMKM.
harapan kami semua tentunya dari DPP dan seluruh DPW yang ada di Indonesia, teruslah memperjuangkan dan memanusiakan UMKM yang ada di negeri ini. Yang dimana setelah pandemi ini banyak yang berjatuhan, 84% pendapatan mereka juga hilang. Jadi Garpu insya Allah hadir untuk bisa memfasilitasi mereka untuk pembiayaan, pelatihan, marketplace, juga advokasi. Jadi tujuan utama kami adalah bagaimana caranya lebih meningkatkan UMKM dengan cara lebih memanusiakan mereka. Lagi kita saksikan kedatangan Bapak Anies Baswedan di Hotel Resort ya, dalam acara pelantikan Garpu Nasdem. Mari kita kedatangan dari Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk semua kita yang hadir di sini. Yang saya hormati Ketua DPP Garpu Nasdem, Kakak Pitra Paloh, dan seluruh jajaran DPP Garpu Nasdem. Rasa terima kasih. Terima kasih atas undangan hadir di dalam pelantikan yang tadi sudah dituntaskan. Sebuah rangkaian tanggung jawab yang besar ketika kita menyatakan menerima amanat dilantik menjadi pengurus, maka harus siap untuk mengurusi dengan baik. Insya Allah amanat ini akan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Kakak Petra dan seluruh jajaran yang memilih untuk mengurusi pedagang dan UMKM. Ini bukan sesuatu yang sederhana, karena mengurusi yang mikro, mengurusi yang kecil, itu tantangannya banyak. Jumlahnya besar, ukuran masing-masing kecil, variasi masalahnya tinggi. Karena dari satu tempat ke tempat lain variasinya tinggi. Dan memilih untuk bekerja membantu para pelaku UMKM untuk bisa maju berkembang bukanlah pekerjaan yang kecil. Karena itu saya ingin sampaikan secara khusus terima kasih. Yang berikutnya hadir juga bersama kita di sini para calon anggota legislatif. Banyak caleg-caleg hadir di sini. Boleh para caleg yang masih cari caleg boleh berdiri. Berdiri. Acungkan tangannya. Ini caleg. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sangat sering sekali disampaikan di berbagai kesempatan adalah lapangan pekerjaan. Paling sering disampaikan. Dan lapangan pekerjaan itu bukan dengan kita membangun industri besar saja lalu menyerap tenaga kerja, tapi yang tidak kalah penting adalah justru menumbuhkan yang mikro, yang kecil agar mereka tumbuh berkembang dan otomatis memfasilitasi tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Karena itu terima kasih buat para caleg yang peduli dengan UMKM dengan hadir di tempat ini. Karena itu kita ingin kenyataan hari ini
besar, ada yang kecil, kita tumbuhkan kesetaraan. Bukan dengan memusuhi yang besar, tetapi dengan memfasilitasi yang kecil. Saya sering sampaikan, pesan kita adalah membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Yang besar biar tambah besar, karena dengan tambah besar itu membawa kesempatan bagi yang kecil untuk tumbuh. Yang tidak boleh terjadi begini, ini tidak boleh terjadi. Yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Nah, ini yang jangan kejadian. Yang harus itu adalah semua bertambah besar. Nah, kesetaraan kesempatan harus dibuat. Ini artinya ada usaha secara serius mereview apakah ada kebijakan-kebijakan kita yang tanpa disadari membonsai yang kecil. Saya beri contoh. Banyak dari kebijakan itu ketika dibuat tidak dirancang untuk membonsai, tidak mengkerdilkan. Tapi kalau kita tidak teliti, maka bisa kejadian. Saya beri contoh. Suatu ketika di Jakarta ada rencana menutup jalan protokol dari sepeda motor. Ingat kenal waktu itu? Motor dilarang masuk jalan Tamrin dan jalan Sebut. Itu apa urusannya sama UMKM? Itu kan adalah menutup jalan, kan? Waktu saya mulai bertugas, saya bilang, Bapak Ibu, coba dicek. Bicara dengan operator online ojek, berapa delivery per hari ke jalan itu, dan ketemu angkanya 500.000 delivery per hari. 500.000 apa? Ini makan siang, makan pagi, snack sore, segala macam itu delivery. Pelantarannya pakai apa? Motor. Ketika sepeda motor itu dihentikan, maka yang mikro dan kecil mereka langsung tertutup saluran penghasilan. Di seluruh Jakarta tiap hari ada pengantaran 14,5 juta delivery per hari. Jadi bisa dibayangkan yang mikro itu. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita ketika berbicara membesarkan yang kecil, bukan sekedar yang tradisional. Satu, bekal modal. Dua, ketersambungan pasar. Tapi yang tidak kalah penting, regulasi-regulasi kita haruslah regulasi-regulasi yang memberikan kesetaraan kesempatan bagi semua. Semoga ikhtiar Garpu ini diberikan kemudahan. Saya ingin sampaikan terima kasih. Kami turut mendukung, kami berharap Garpu jangkauannya makin luas, dan kita ingin nantinya akan banyak masyarakat, karena ini barusan perhatikan Jakarta, Banten, Jawa Barat, di 3 wilayah ini yang mikro harus tumbuh berkembang lebih besar lagi. Demikianlah baru kita saksikan orasi dari Bapak Anies Baswedan dalam acara pelantikan DPW GARPU wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bantu tekan subscribe-nya ya.